Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Dewi Koryati, Magister Pendidikan, dan yang terhormat Ibu Yuliana FH, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Syariah. Berikut ini video pembelajaran dari hasil diskusi kelompok 7. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama, saya sendiri Resma Angelika, yang kedua, Tasya Cahyaning Tias, yang ketiga, Octavia Mirendra, dan yang keempat, Saza Arum. Pada video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Ada 4 pokok pembahasan mengenai perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Pokok bahasan yang pertama yaitu dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Pokok bahasan yang kedua yaitu kebijakan pengembangan bank syariah. Pokok bahasan yang ketiga yaitu kegiatan usaha bank syariah di Indonesia. Pokok bahasan yang keempat yaitu peran Dewan Syariah Nasional. Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menjalankan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Nomor 3, Pasal 29. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang minimal nilainya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Nomor 2, Pasal 11. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. Pasal 2. Keempat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 /PBI/2007 Tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 /16/PBI/2008 Tahun 2008. Yang kedua yaitu kebijakan pengembangan bank syariah di Indonesia. Kebijakan pengembangan bank syariah di Indonesia diarahkan dalam upaya untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, maka penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah sebagai referensi bagi industri dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan selama beberapa tahun ke depan untuk mencapai visi bersama pengembangan perbankan syariah nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membuat kebijakan yaitu dengan menyusun arah pengembangan perbankan syariah yang disebut dengan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia atau RP2SI. Penyusunan roadmap perkembangan perbankan syariah ini juga mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan perbankan syariah, seperti penyusunan kebijakan yang memperhatikan filosofi keberadaan bank syariah yang didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah.
Adapun roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia yang akan kami jelaskan yaitu yang A dalam periode 2015 sampai 2019 dan yang B dalam periode 2020 sampai 2025. A. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2015 sampai 2019. Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional, maka disusunlah visi pengembangan perbankan syariah nasional, yaitu mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan, serta berdaya saing tinggi. Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari 7 arah kebijakan, yaitu yang pertama, memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Yang kedua, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Yang keempat, memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk. Yang kelima, memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi serta infrastruktur lainnya. Yang keenam, meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Yang terakhir yaitu memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Baiklah, saya Seza Arum. Saya akan menjelaskan mengenai roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia atau RP2SI pada tahun 2020 sampai 2025. Nah, terdapat 3 pilar dalam pengembangan struktural OJK pada RP2SI tahun 2020 sampai 2025. Pilar pertama, penguatan identitas perbankan syariah. Untuk memperkuat identitas tersebut, perlunya memperkuat nilai-nilai syariah, mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi, memperkuat permodalan dan efisiensi, dan mendorong digitalisasi perbankan syariah. Nah, pilar kedua yaitu sinergi ekosistem ekonomi syariah, mensinergikan dengan lembaga sosial Islam, sinergi antar kementerian dan berbagai lembaga-lembaga keuangan syariah, sinergi lembaga keuangan sosial Islam, sinergi dengan kementerian dan lembaga, dan meningkatkan awareness masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi. Nah, pilar ketiga yaitu penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Penguatan 3 hal itu menjadi hal yang sangat penting di dalam perizinan. Tentunya kita ingin melakukan perizinan dengan lebih transparan dan tentunya lebih cepat untuk mewujudkan berbagai harapan-harapan dari konsumen. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan usaha bank syariah di Indonesia. Yang pertama, tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, dan giro syariah. Nah, tabungan syariah ini merupakan simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga bisa melalui metode canggih seperti internet banking. Yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito ini merupakan produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Yang ketiga, gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati.
Yang keempat yaitu giro syariah. Nah, salah satu produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam konsep wadiah atau titipan adalah giro. Secara umum, yang dimaksud dengan giro ini adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Yang dimaksud dengan giro syariah ini adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah seperti dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Nah, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengembangkannya. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya. Selanjutnya, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Selanjutnya, bank sebagai mudharib atau pengelola dana menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang terakhir, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. B. Ketentuan giro syariah dengan akad wadiah. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Keempat, dalam praktiknya, sebagian besar bank syariah menggunakan akad wadiah pada produk giro. Dan yang terakhir, pembiayaan syariah atau ijarah. 4. Peran Dewan Syariah Nasional. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kedua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami dan semoga dapat menambah wawasan. Saya mewakili kelompok 7 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.